Luffy itu terinspirasi dari Hanoman. Masa sih? Oke, halo nakama, balik lagi di Ceramah Cerita Para Nakama bareng gua Steve dan Ustadz Felixio. jadi ini maksud gimmicknya tuh ternyata. Enggak. Oh. Lanjut. Nanti saya bahaya Pak, bahaya banget ini Pak. Dari tadi ini udah bertanya-tanya ini kenapa Okra Bahaya, ada apa? bahaya ini Pak. Oke. Nah, kali ini kita mau bahas soal apa nih Tra? Ustadz Felixio. Bukan. Kali ini kita mau bahas soal Luffy karena kita udah banyak ngomongin teori-teori One Piece, tapi masa tokoh utamanya belum kita bahas. Masa gitu, kita ya kan? nggak kenalin apa Aur Bakasencho gitu kan? Kaptennya sendiri belum pernah dibahas secara mendalam. Nah, makanya kali ini kita mau bahas lebih dalam lagi soal Monkey D. Luffy itu sendiri gitu. Berhubung juga ada apa namanya live action ya yang mau memasuki season yang kedua kok ya. Jadi kita juga sekalian mengenalkan siapa sih Aur Bakasencho itu sebenarnya. Betul, gitu. kepada para nakama-nakama yang baru ya, baru join. Sama ini nih, lihat nih. Sama ya, sebelum itu juga kita mau terima kasih buat Lego karena kita udah dikirimin sebuah ini main Lego yang keren banget ini. Mantap. Ini dalam rangka perilisan One Piece Live Action Season 2. Jadi mereka bakal ngeluarin line baru ini dari Lego. Ini salah satunya. Ini tuh yang pas adegan awal yang pas Luffy ketemu Shanks gitu. Jadi nggak cuma ini aja kok ya. Cuma ini aja. Jadi banyak ada banyak yang lain. Ada kapal Going Merry itu sendiri. Wah, iya itu ada Barati gitu kan. Ada kapal sirkusnya Buggy, ada Arlong Park dan lain-lain. Nah ini kita dapat salah satunya yang ini, yang barnya Kino sama Shanks. Keren loh, ini bisa dibuka gini tuh kan. Keren sih. Ada buah Gomu-Gomunonya juga. Ini ada Mugiwaranya teman-teman. Iya, ada Mugiwaranya tuh. Ada buah Gumgamnya kecil. Gitu. Iron Man pakai Mugiwara. Asik, Iron Man jadi termasuk kru Straw Hat baru. Wah, ini sih langsung tamat One Piece-nya. Iya. Terbang aja dia langsung gitu. Oke, jadi thank you sekali lagi buat Lego atas hadiahnya ini. Semoga sukses penjualannya. Amin. Oke, kirimin kita yang banyak lah lagi ya. Ya kalau Going Merry-nya boleh sih. Boleh sih, itu pengen sih, keren sih. Ya lumayan kan kalau ada di sini tuh. Bener. Going Merry-nya udah cocok nih, mejanya masih banyak ruang kosong. Banyak banget lu space kosong nih, aduh. Daripada saya taruh Barati di situ kan, gelas cocok. gitu kan. Oke. Itu aja. Nah kita mau bahas soal Luffy sama teori-teori dan mitologi-mitologi yang mungkin menginspirasi karakter Monkey D. Luffy itu sendiri. Tapi sebelum itu tentunya like dan subscribe dulu dong channelnya biar makin maju. Dan nggak lupa juga kalau kalian mau cari berita, info terkini soal dunia e-sports, gaming, animanga, ataupun hobi-hobi lainnya, langsung follow aja Instagram dan TikToknya Upstation Media. Dan kunjungi juga websitenya. Betul. Oke, nah sebelum itu juga kita mau bacain komen juga ya Tra. Oke, komen dari video kita yang mana nih? Yang sebelumnya. Ini dari video yang mana ini? Bapak admin. Dari yang Vivi live action 2. Oke. Wah, ini banyak ini sih kok, banyak pro and kontranya sih komen-komen kali ini. Benar. Karena emang kita menggunakan pemilihan kata yang cukup kontroversial. Oke. Di antara yang menimbulkan kontroversi dari hitam ini adalah ini dari Tekad Mulia 3629. Oke. Stereotip bahwasanya orang Timur Tengah pasti gelap. Ya. Betul, ini kadang-kadang dari Arab sama Mesir juga ada yang kulitnya putih ya sih. Nggak semua selalu hidup kulitnya gelap. Nah, pemeran Arabasta nggak ada yang Timur Tengah, dan Netflix kemungkinan menjadikan Wakanda. Kalau ini nggak juga seperti yang kita jelasin di video. Sebenarnya soalnya Alabasta itu kan nggak cuma Mesir atau Timur Tengah, tapi dia juga dari India juga. Dan karena aktrisnya sendiri orang India, ya sebenarnya udah cukup merepresentasikan gitu, ya nggak sih? Betul. Emang bener secara yang diomongin tadi, apa orang-orang Timur Tengah itu nggak semuanya kulitnya gelap alias hitam gitu kayak orang-orang Afrika pada umumnya. Ada juga yang kulitnya lebih terang lah gitu. Tapi karena ini basicnya dari India, jadi nggak salah juga Oda ngambil referensinya dari aktor India. Betul. Gitu. Oke, nextnya silakan dari Aruna First. Kata siapa Oda nggak oke? Ini yang mana, kita bahas ini, apa ya? Oh iya, pas kita bilang ini kalian kan baca chapter 1 sampai 157. Ini manga nggak bisa dibilang paling oke. Inti dari cerita One Piece itu keberagaman, keunikan. Luffy berteman siapa saja, ras mana saja. Kapal dia bajak laut tapi nggak nindas. Kurang woke apa itu? Woke itu apa ya? Woke itu ini. Nih gini, woke
woke itu jadi orang-orang yang apa ya, yang istilahnya lebih susah sih dijelasin dengan bahasa yang. Jadi gini, buat orang-orang yang misalnya mengedepankan kayak keberagaman gitu, mereka membela hak-hak LGBT dan lain-lain, itu sebutannya woke. Cuman kalau menurut gua woke yang kemarin ini kita pakai di video itu bukan woke yang seperti yang dimaksud Arunaverse ini. Waktu awalnya woke movement ini memang ininya baik gitu, buat membela keberagaman, isu-isu rasialisme, diskriminasi gitu dan lain-lain. Tapi perlahan-lahan ini orang-orang barat umumnya yang sekarang disebut woke itu adalah orang-orang yang udah kebablasan. Gitu. Contohnya yang kalau kalian tahu ya blackwashing. Kan kemarin ini mereka sempat protes yang Black Lives Matter, terus sempat protes-protes soal whitewashing. Jadi aktor-aktor banyak pakainya aktor kulit putih, padahal harusnya aslinya nggak kulit putih. Nah, tapi belakangan justru mereka malah kebablasan, jadinya malah blackwashing. Kayak contohnya di Snow White, di Little Mermaid gitu, yang pemeran utamanya malah jadi kulit hitam. Dan Netflix sendiri terkenal terlalu woke. Netflix sama Disney sih khususnya karena terlalu woke. Jadi benar-benar apa ya, mempromosikan LGBT dan pokoknya hal-hal yang seperti itu terlalu berlebihan. Nah, woke seperti itulah yang sebenarnya kita maksud di video kemarin. Jadi bukan woke. Pada awalnya memang gerakan woke itu positif lah, lebih bisa dibilang bagus lah gitu, karena kan sebelum-sebelumnya ya kita lebih toksik lah ya budayanya, karena benar-benar tidak menghargai hak-hak LGBT dan segala macam. Ya kita sih bukannya berarti kita anti banget gitu, tapi maksudnya gini, LGBT itu ya kita menghargai hak mereka sebagai manusia, tapi kita nggak support mereka karena menurut kita itu bukan sesuatu yang perlu di apa ya, dipromot. I see. Gitu. Oke. Bukan sesuatu yang perlu digembar-gemborkan, atau malah mereka udah bukan cuma minta dihargain doang. Kalau sekarang yang woke movement itu ya khususnya yang di Amerika, jadi mereka bukan cuma minta dihargai atau disetarakan, malah mereka bikin supaya orang-orang normal ya kayak mereka. Kayak contohnya udah masuk di pelajaran-pelajaran sekolah gitu-gitu ya. Ya tolong lah, itu kan nggak inilah anak-anak ya jangan benar di korup gitu maksudnya pikirannya. Kalau udah gede mereka mau milih ya silakan aja, terserah lah, itu pilih hak asasi kan memilih. Cuman jangan ideologinya dijejelin ke yang masih kecil yang masih nggak ngerti apa-apa. Itu. Jadi Arunaverse, nah yang kita maksud dengan woke itu adalah yang seperti itu, yang udah kebablasan, yang udah berlebihan. Karena saat ini istilah woke itu yang banyak dipakai buat orang-orang yang kebablasan seperti itu, gitu. Makanya kita bilang woke. Nah, kalau One Piece itu sendiri ya emang bener seperti yang si Arunaverse bilang. Emang Oda tuh dari dulu apa ya, mereka nggak diskriminasi. Karena isu-isu gitu yang emang diangkat di One Piece ya kan. Masalah rasialisme, Fishman Island gitu yang di dinyinyirin sama seluruh dunia. Terus apalagi Oda tuh kan dari awal juga ngegambarin Okama sebagai bukan sesuatu yang apa ya, menakutkan atau momok mengerikan gitu ya. Contohnya Mr. Two. Walaupun dia dibikin konyol, tapi ya dia menganggap itu ya setara gitu ya nggak sih? Walaupun tetap ada anehnya lah gitu. Dan terakhir yang paling baru ya tentunya Yamato. Ya nggak sih? Yamato mengidentifikasi dirinya sebagai seorang pria gitu kan, bukan perempuan sama gitu kan. Okiku gitu, kebalikannya Okiku sama siapa? Izo bener ya kan? Lagi sebagai kebalikannya. Jadi ya emang bener Oda ini dari awal dia ini One Piece emang cukup woke, tapi bukan woke itu yang kita maksud di video kita kemarin gitu, melainkan woke yang udah kebablasan. Karena saat ini kalau kalian di dunia barat ya, kalau nyebut woke istilahnya kebanyakan ya orang-orang yang udah kebablasan, yang udah berlebihan itu gitu guys jadinya. Oke, next comment, last comment nih. Ini dari David Bow M9G, Nefertari NVV. Kok N? Kenapa N ya? Kan udah jelas udah Nefertari DVV. Hey Anda, tolong jangan. Tolong dengan N. Jangan menggiring ya, jangan menggiring Anda. Skip. Udah. Nah N. Itu baru parah. Lagi dia kan orang India. Nggak ada sebutan N-wordnya di situ.
Oke, kita langsung Gitu. masuk aja ke dalam topik kita pada hari ini ya. Kok sebelum endnya ini terlalu jauh gitu Ya, kan. sebelum terlalu kemana-mana pembahasannya ini udah bahas woke aja tadi udah panjang nih. Dah langsung kita masuk aja soal Luffy. Seperti yang kita udah tahu, Mugiwara no Luffy ini nama lengkapnya dia adalah Monkey D. Luffy. Our Tentunya Bakasencho ya. Our Bakasencho dengan hobinya makan daging. Makan daging ya. Semua yang pokoknya ada dagingnya selalu disikat Iya. habis. Pokoknya hobinya makan aja. Dia pernah ngalahin 3 koki sekaligus di Whiskey Peak. Dalam satu Aduh malam. itu lagi yang diingetin. Begitu. Ngalahin 3 koki nggak tuh? Bayangin guys, bisa kalahin koki sampai nggak kuat masak 3 orang lagi. Sekuat apa ini orang nafsu makannya kan? Luffy ini gitu. Oke, next. Dia ini bajak laut kok ya. Jadi ini bajak laut. Bajak Dia laut udah bercita-cita. pasti punya Jolly Roger ya gitu. Betul. Dan ini Jolly Roger yang dia gambar sendiri yang sebelah kiri. Ini Jolly yang sebelah kiri Jolly Roger official sebenarnya kok. Kan Official. buatan kapten sendiri Bener, kan. dibuat langsung oleh Iya. Kalau yang kanan ini yang bikinan Usopp sebenarnya. Usopp yang gambar jadi bagus. Kayak beda gitu. jauh banget ya gambarnya Luffy ya, parah banget. Yang ada di Labun juga yang ini kan. Iya, yang kiri sebelah ini kan. kiri. Bener. Jadi harusnya Peyang. Jolly Rogernya Straw Hat itu yang sebelah kiri. Aduh, ampun, enggak, jangan kayak gitu. Iya. Jadi Luffy ini memang dia seorang bajak laut yang punya cita-cita jadi raja bajak laut, terinspirasi dari Gold Roger, sebenarnya Goldie Roger sama Benar. Shanks. Sebenarnya yang bikin dia jadi bajak laut itu si Shanks. Shanks ya. Gara-gara Karena waktu- awalnya dia pengen ngikut doang kan sebenarnya si Luffy Bener. mau ngikut aja. Pengen ngikut, cuman masih terlalu kecil jadi dilarang. Benar. Akhirnya dia berlayar ini sendiri dan pengen jadi orang yang paling bebas di lautan. Benar. Dan menurut dia itu adalah raja bajak laut gitu. Raja bajak laut. Terus kita masuk ke silsilahnya Monkey D. Luffy nih karena menarik karena ternyata dia lahir bukan dari keluarga sembarangan. Dulu waktu pas kita awal-awal baca Monkey D. Luffy, oh ya udah kirain anaknya entah anak siapa gitu Iya, kan di benar. desanya nggak dikasih tahu orang tuanya, Benar, pokoknya benar. dirawat sama Makino aja sering Iya. main ke barnya Makino. Nah, ternyata dia tuh anak dari Monkey D. Dragon revolusioner terkenal. Yang mana Dragon itu sendiri anak dari Monkey D. Guard. Yaitu seorang pahlawan marinir paling Iya, terkenal paling sepanjang terkenal, masa iya. gitu. Pahlawan ya. Pahlawan. Nah, Tapi ini dengar-dengar dulu Dragon juga marinir kok. dulu katanya sempat Katanya ada ini gitu tapi nggak ya. tahu ya. Ini Dragon itu sendiri ini masih jadi misteri nih soal ayahnya Luffy. Bener. Dan saking nggak pernah melakukan aksi, banyak yang ngecap ini nggak bisa apa-apa ini. AFK 1000 chapter. Iya, udah 1000 chapter AFK terus. Padahal sebenarnya nggak AFK juga sih. Dia kan di lockdown nolongin Luffy Iya sebenarnya. benar. Terus Banyak move-nya yang lumayan berpengaruh lah. lumayan berpengaruh, cuman memang belum sesignifikan yang lain, ya nggak sih? Di Goa Kingdom sendiri dia yang kalau ngelihat di animenya banyak yang bikin nyangka dia jadi punya kekuatan angin tuh karena dia yang bikin kayak terowongan ini. Ya. Yang pas kota ininya luar kotanya dibakar, terus tiba-tiba ada angin yang bertiup membentuk suatu terowongan ke arah kapalnya Dragon. Ya itu kan banyak yang bilang katanya itu perbuatan Dragon gitu. Makanya banyak yang bilang dia menguasai kekuatan angin. Angin gitu ya. Walaupun Tapi belum belum terkonfirmasi Belum gitu sampai kan. sekarang belum ketahuan Benar. gitu. Oke, dari silsilah tadi Nah. juga kita belum lihat yang namanya istri Dragon dan juga istrinya Garp. Garp, betul. Gitu ya. Ini masih jadi misteri walaupun dari siluetnya ini sebenarnya kelihatan. sengaja saya Ini taruh, Pak. kelihatan nih dari siluetnya nih. Nggak, ini sebenarnya ini lebih ke apa? Teori-teori yang Iya. lagi beredar di kalangan nakama ya ternyata Benar. ya. Karena ada satu karakter baru yaitu bajak laut Kuja yaitu Iya. Empress Kuja sendiri setelah Sheiki yaitu Sheiki Tritoma. Banyak yang bilang ini adalah ibunya Luffy lah segala Pokoknya macam. setiap ada karakter cewek baru cantik itu udah ibunya Luffy pasti. Iya. Sebelum Dulu- banget saya. Dulu sempat krokodil. Iya. Malah walaupun belum terkonfirmasi sampai sekarang. Iya, terus Im Sama keluar, Im Sama nih ibunya Iya, Luffy Imsu, nih Im gitu sama. kan. Pokoknya semua ini jadi Semua- ibunya Luffy aja. Iya, semuanya tuh kan. Dan ya ini sesuai teori yang beredar kadang kita masih belum tahu apakah istrinya Garp atau istrinya Dragon lebih cocok. Soalnya memang kalau kita lihat kan mereka di zamannya Roger sama Garp masih muda. Jadi mungkin betul. seumuran sama Garp mungkin Betul, ya kalau mungkin si sih. Tritoma ini. Benar. Tapi nggak tahu juga lah kita Iya. kita serahkan kepada Oda. Nah, di silsilah ini juga kita ngelihat ada 2 orang nih yang garis titik-titik putus yaitu saudara angkatnya Luffy. Saudara angkat, betul. Saudara angkatnya Luffy yang pertama itu yang paling terkenal ya Portgas di Portgas sendiri. Benar. Anak dari Gold Roger dan Portgas di Rose gitu. Iyalah. Yang menjadi donat di Marineford sayangnya.
Kenapa donat sih anjir? Karena itu banyak banget yang bilang donat aceng. Nah, Donat Aceh. nggak, tapi ya itu kakaknya Luffy yang pertama kali muncul di Alabasta nih. Nggak, sebenarnya di Drum Island sih. Cuman dia benar-benar pertama kali dikenalin di Alabasta. Yang ngomongin mau nitipin dedenya ke. Mau nitipin dede. Iya, tolong jaga adikku baik-baik. Dan itu perkataan yang sama diulang lagi oleh Sabo di Dressrosa gitu sebagai kakak angkat keduanya. Yang mana kita sendiri sampai sekarang nggak tahu siapa kakak pertamanya, ya nggak sih? Waktu pas mereka bilang mereka sepakat Luffy itu dede adik bungsu, tapi kakak pertamanya tuh dia atau Sabo? Ace atau Sabo? Setauku Sabo yang kedua. Sabo tengah-tengah. Nggak ada, justru itu ada di suratnya Sabo di terakhir. Waktu Sabo berlayar sendiri kan dia ngirim surat. Dia tuh nggak nanya ke Ace, kita sebenarnya di antara kita berdua siapa yang jadi kakaknya Luffy, kakak pertama sama kakak keduanya gitu. Emang nggak ada. Jadi sampai terakhir emang nggak ketahuan Sabo dulu atau Ace dulu gitu. Tapi kalau secara ini kayak perlakuan sih kayaknya Ace paling kelihatannya ini Ace sih kakak ya. pertama, Sabo kakak kedua, Iya, baru Luffy gitu. bener. Walaupun kalau dalam ini ceritanya sebenarnya Sabo sama Ace nggak sama ya, gitu iya. ininya. Dan dalam cerita juga memang Ace dulu baru Sabo. Ya iya kan? bener. Ace Iya yang sih menjaga bener. Luffy Yang duluan lahir yang kakak ada pokoknya. Bener. Gitu. Jadi sebelum time skip sama Ace, sesudah time skip baru sama Sabo. Bener, Gitu. bener. Soalnya mereka berdua persis sih kelakuannya. Iya. Si Sabo juga waktu di akhir chapter Dressrosa dia nggak ngomong hal yang sama gitu kan. Tolong jaga adikku baik-baik gitu. Iya. Mungkin memang Oda sudah nyiapin porsinya sama, jadi setara dan ya udah Sabo cuma gantiin peran Ace aja, jadi setara aja mereka jadinya. Bener. Nggak ada yang siapa kakak pertama kakak kedua yang memang mungkin mereka gitu berdua ya. kakaknya Luffy gitu. Iya. Nah cuman kalau kita lihat Sabo dari ini latar belakang keluarganya dia tuh lebih ke anak keluarga kerajaan, Bangsawan gitu. bangsawan. Kalau Ace kan anaknya Roger, lebih apa ya? Dia kan emang lebih raja cocok juga, bajak anak raja juga, raja bajak laut. Iya sih raja bajak, tapi bukan nobility maksudnya. Iya. Kalau Sabo tuh anaknya bangsawan lah Iya, gitu. benar. Nah kita lihat papanya Sabo itu ini ya, email ya. Email Outlook. Bener dong. Microsoft Saya pertama Outlook. kali baca juga. Iya, Outlook bener, nggak bener. salah ini. Versi ketiga ya. Iya, Outlook 3. Terus mamanya Didit. Iya. Didit siapa nih? Ini keturunan D kok. Didit. Double D lagi makanya 2. Gitu. Nah tapi ini saudara, nah Sabo tuh punya saudara angkat, iya kita juga udah sedikit lupa nih si Steri ini Raja, dia malah ya? jadi Raja Goa. Iya, raja sekarang. Gitu, Raja Yang Goa. waktu itu pengen nikahin Shirahoshi, Shirahoshi. dan mau duduk juga di singgasananya Im Sama loh. Hei, Anda Bener, tahu bener, diri bener. Steri. Ini Steri ini kelakuannya udah kayak Tenryubito sih sejujurnya. Iya, lebih cocok ke Lebih Tenryubito cocok dia jadi ya. Tenryubito ini. Iya. Bahaya nih kalau sampai jadi Tenryubito. Belum jadi aja kelakuannya udah gitu, gimana kalau udah jadi Tenryubito. Bener juga. Kawan. Mirip Oke. sama ini kita nih. Tenryubito kita. Wow. Baru jadi wakil aja udah gitu, gimana jadi Hehehe, tolong. Nggak, Anda kan ya. maksudnya kalau ketua sama wakil ketua ya harus ketuanya dong yang lebih ini. Jadi kalau rakyat sama wakil, gimana ini masa wakil melebihi yang Iya, ininya? benar ya. Gitu. Harusnya gajinya rakyat lebih besar daripada Bener dong. Ketua sama wakil ketua gajinya gede mana? Ketua. Iya, benar. Ya nggak Kok sih? jadi politik? Iya, udah cukup. Lanjut. Next. Nah, Next kita bahas apa? Nah, ngomong-ngomong soal Luffy juga nih. Luffy itu sempat bilang dia pernah punya mimpi. Iya. Nah, Yang kita tahu sejauh ini dia cuma pengen jadi raja bajak laut aja kan kok. Betul. Gitu. Tapi di chapter, gue lupa ini chapter berapa, Luffy pernah bilang soal mimpinya dia gitu setelah dia jadi raja bajak laut, dan ini yang masih menjadi misteri sampai sekarang gitu. Yang jelas begitu dia ngomong ini, beberapa reaksi dari krunya sendiri tuh ada berbeda-beda. Ada yang ketawa, ada yang serius gitu, ada yang mukanya serius, ada yang Kaget gitu ya. ada yang malah ketawa-ketawa kayak Brook, Frankie, Mas Sanji itu malah ketawa ngakak gitu. Iya. Chopper juga ikut seneng, tapi kalau kayak Robin, Zoro, Nami, Jinbe semuanya tuh malah apa sih gitu. Apa sih lu gitu ya? Gitu. Jadi ini masih jadi apa ya? Semacam misteri sih. Cuman mungkin kita nggak mau bahas ini terlalu banyak karena ini bakal bisa jadi satu episode sendiri kalau kita bahas gini. Cuman gue mau bilang aja mungkin salah satu teori ya menurut gue adalah mimpinya Luffy ini ada hubungannya sama Romance Dawn. Romance Dawn itu kalau yang nggak tahu itu pilot episode-nya One Piece yang digambar sama Oda. Jadi cuma satu ini doang gitu, satu chapter doang. Yang mana ada karakternya ya ini mirip Luffy ini. Dia pernah cerita. Dia Tapi tuh, di sini namanya Luffy. Apa enggak? Iya. Di Romance Dawn ini juga namanya tetap Luffy. Paling bedanya karakter ceweknya itu bukan Nami, tapi Anne namanya. Gitu, si Anne. Karakter-karakter lainnya ada beberapa yang mirip juga, ada Shanks juga gitu-gitu. Nah, di sini yang mau gua highlight adalah
motivasi si ininya sendiri, goals dari si Luffy yang di Romance Dawn. Dia bilang tuh di sini dia tuh mau jadi Peace Main. Peace Main. Peace Main itu apa? Dia jelasin nih. Dia bilang di dunia Romance Dawn ada 2 macam pirate bajak laut. Ada yang pertama tuh bajak laut jahat yang maunya cuman ngerampok gitu, perang, itu namanya Morgania. Sama satu lagi yang cuman mau berpetualang namanya Peace Main. Gitu. Nah, jadi menurut gua mimpinya Luffy di ini, walaupun nggak ada sebutan Morgania atau Peace Main di dunia One Piece gitu, ini kan di Romance Dawn, bisa jadi berhubungan sama itu. Dia mau bikin bajak laut di dunia One Piece, ya bajak laut yang damai aja, bukan bajak laut yang jahat intinya gitu. Jadi kan kalau kita lihat di dunia One Piece itu sendiri ada bajak laut yang kayak Luffy yang memang baik, ada bajak laut yang jahat ya kayak Kurohige gitu misalnya. Nah mungkin mimpinya Luffy itu adalah ya menghapus semua bajak laut, pokoknya semua bajak laut dijadikan bajak laut yang baik yang berpetualang. Makanya Sanji, Franky, Brook ngakak gitu. Wah lucu banget lu ide lu. Jadi kita having fun aja gitu sebagai bajak laut. Terus yang kayak Usopp kenapa dia takut gitu pas dengar itu, ya karena dia takut dong kalau semua bajak laut jadi ini baik, terus yang jahat ininya siapa nanti yang bakal mereka lawan gitu kan. Apakah marinir jadi penjahat atau ininya gitu kan. Utama. Dan karena idenya terlalu absurd mungkin, makanya Robin, Zoro cuman apa sih aneh banget bajak laut baik gitu. Mungkin ya, makanya itu sekedar teori aja. Mungkin nanti dan untuk mewujudkan itu dia harus jadi raja bajak laut dulu. Betul, gitu kan. Buat jadi mewujudkannya. Kalau dia jadi bajak laut kan ya dia bisa mewujudkan itu semua gitu. Dia jadi apa ya, inspirasinya buat semua orang gitu. Gitulah jadi kira-kira kalau menurut gua. Tapi ini mungkin kita bisa bahas lebih lanjut soal mimpi ini di episode lain, karena kali ini kita mau bahas lebih dalam sebenarnya soal latar belakang Luffy itu sendiri atau inspirasi karakter Luffy itu sendiri. Gitu. Nah, sebelum kita masuk juga kita akan bahas terlebih dahulu buah iblis yang sudah dipunyai sama Luffy sekarang. Betul. Gitu. Yang sempat di prank. Iya, kita di prank banyak bertahun-tahun loh di prank sama Oda loh. Kita percayanya dari dulu namanya Gomu Gomu. Iya, Gomu Nomi. Ternyata ini adalah Hito Nomi model Nika. Gitu. Nika itu sendiri. Nah, ini yang sedikit beda ya. Maksudnya kalau yang lain itu berdasarkan makhluk atau karakter yang ada di dunia nyata. Betul. Kayak contohnya Buddha. Terus ada lagi Phoenix, ada lagi Dragon gitu kan, itu makhluk mitologi yang ada di dunia nyata. Betul. Kalau ini Nika itu tuh nggak ada di dunia nyata. Dia cuma ada di dunia One Piece saja. Betul. Nama dewa namanya Nika, dewa matahari gitu kan. Gitu. Betul. Nah, dari buah iblis ini dia sudah berapa kali bertransformasi lah gitu loh, maksudnya banyak kekuatannya. Keningnya dia dari beberapa kali chapter power up. Dia sebut power up-nya kalau Luffy kan dibilangnya gear namanya. Iya, gear. Iya. Nah, gitu. Kita lihat di sini ada beberapa gear yang sudah pernah diinin sama Luffy ya. Ada gear tuh pas dia lagi lawan Blue Eno ya? Lagi lawan Blue Eno. Activate-nya waktu lawan Blue Eno. Yang gear 3 ini gear waktu 3. Itu cuma membesarkan tangannya aja. Gitu ya. Dengan niupin udara ke tulangnya. Bener, ya, ditiup dong. Terus yang keempat ini yang power up-nya lebih banyak ya. Jenisnya lebih banyak. Ini waktu lawan Doflamingo. Dia Bounce Man. Ya benar-benar Gear 4 ini cukup banyak ini. Jadi sebenarnya ide di balik ini gearnya sendiri ini cukup unik sih. Ini salah satu inovasinya Oda yang cukup keren sih menurut gua. Kayak Gear 2 contohnya. Kan itu sebenarnya dia mompa darahnya lebih cepat karena berhubung badannya karet, dia bisa nahan itu gitu. Dengan mompa darahnya lebih cepat, otomatis kayak gerakan-gerakan dia bertambah cepat. Makanya waktu Gear 2 ini semuanya tuh serba cepat, serba kuat, serba cepat, bisa nangkep anggota CP9 bahkan yang pakai Soru gitu kan, bisa lebih cepat dari itu. Walaupun efeknya ya karena darahnya dipompa dengan lebih cepat, harusnya pembuluh darahnya bisa rusak. Cuma karena dia dari karet, jadi dia nggak rusak gitu. Karet. Kan Luffy waktu itu masih karet. Jadi semuanya karet. Makanya termasuk Gear 3 juga karena dia karet, dia bisa tiup tulangnya biar jadi gede, jadi gigant pistol, gigant rifle, gigant bazooka gitu. Benar. Dan ini juga sama pokoknya sampai kita tahu buah itu adalah Hito Nomi model Nika kan kita masih percaya itu Gomu. Termasuk yang keempat tadi, yang keempat itu ibarat kata karet. Bukan karet yang dikerasin. Kalau kalian tahu ya kayak karet ban. Divulkanisir namanya kan. Karet itu kan jadi nggak cuman kenyal-kenyal, tapi kalau divulkanisir jadinya kayak karet ban, keras banget gitu, keras dan kuat ya. Contohnya ya Gear 4 ini, ide awalnya dari situ.
Gitu. Makanya Gear 4 yang kayak Snake Man contohnya. Dia bisa berubah ini tapi tetap kaku gitu kan, tetap keras. Maksudnya kan biasa kalau dia pas manjangin tangan itu kan kayak tetap nyoy-nyoy aja gitu, kayak karet gitu kan. Nyoy-nyoy. Tapi kalau pas jadi Snake Man itu kan tetap kaku gitu. Ya kayak ban karetnya, propertinya gitu. Oke. Gitu. Nah, terus yang terakhir pas dia udah mulai sadar kalau itu Hitonomi Modernica dan udah awakening, ya itu Gear 5 yang keluar. Tapi itu udah bisa disebut Gear 5 belum? Karena dia nggak pernah nge-state bahwa itu Gear 5. Tapi bisa dibilang kalau secara ininya Luffy ya itu masuknya Gear 5 sih. Walaupun belum disebut. Karena kan setiap Luffy power up ya dia nyebutnya dengan kata gear itu. Gearnya gitu. ya, oke. Jadi dan itu awakeningnya buah Hitonomi model Nika ya menjadi Gear 5 itu. Gitu. Yang dia bisa ngontrol sekelilingnya diubah menjadi karet. Karet lagi karet ya. Gitulah kira-kira. Nah, tapi sebenarnya ini tuh ada hubungannya sama legenda monyet sakti di dunia nyata yaitu Hanuman. Ya, nah di Gear 5-nya Luffy itu kan yang dia udah jadi mode Nika itu dia ada satu jurus. Itu waktu itu dia pernah bilang Gomu-Gomu no Bajranggan. Waktu sebelum ini jangan dulu. Nah, waktu lagi lawan si Kaido ya, Kaido, benar. Nah, ini dia gede banget. Yang Kaido aja kayak cacing ya. Kayak cacing lebih gede dari Onigashima. Iya loh. Gomu no Bajranggan ini. Nah, Bajrang ini itu adalah salah satu kayak nama lain lah, nama lain, betul. Gelarnya dari Hanuman itu gitu. Bajrang Bali. Ya, Hanuman itu adalah salah satu kayak mitologi ya, kayak dewa ya. Dia salah satu dewa dalam mitologi Hindu sih sebenarnya. Jadi ya bisa dibilang ya dewa monyet sakti jadinya gitu. Di mitologi Hindu dia punya banyak kesaktian. Salah satunya bisa ngubah bentuk juga gitu. Nah, ini sebenarnya mirip jadinya sama gearnya Luffy tadi karena gear Luffy itu kan ada 5 dan semua orang sih rasanya percaya Gear 5 ini yang terakhir. Karena harusnya ya dia mau berubah apa lagi? Berubah apa lagi? Bener sih. Nggak, rasanya sih kecil kemungkinan ada Gear 6 gitu atau Gear 7 dan seterusnya. Kemungkinan besar Gear 5 ini jadi final Luffy, final power up-nya lah. Dan ini ternyata berhubungan sama itu tadi, sama legenda Hanuman itu. Coba kita lihat nih. Jadi di dalam ini Hanuman ada yang namanya Panchmuki atau 5 muka Hanuman gitu. Dia cuman kalau 5 muka ini merepresentasikan 5 arah, barat, timur, utara, selatan sama upper yaitu atas. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Muka Hanuman yang pertamanya itu melambangkan timur. Dan kita tahu sendiri Luffy asalnya dari lautan timur atau East Blue gitu. Nah, ini penjelasannya. Ini memang gue juga masih belum tahu ini ada berhubungan apa sama ini di One Piece gitu, karena ini masing-masing muka tuh melambangkan sifat-sifat gitu. Ada value lah. Kalau yang itu kan yang mukanya Sri Hanuman yang menghadap timur itu melambangkan pikiran yang suci, pikiran yang jernih dan kesuksesan. Terus kalau yang menghadap selatan itu melambangkan kemenangan dan keberanian. Gitu. Terus ada yang melambangkan ini juga keberuntungan yang menghadap barat gitu. Terus ada yang melambangkan wealth, kekayaan gitu, prosperity gitu, kesuksesan dan segala macam. Nah, ini memang masih belum tahu lah hubungannya sama di One Piece itu apa gitu-gitu. Mungkin ada karakter-karakter lain yang mensupport, tapi kalau menurut gua ini ada berhubungannya sama itu tadi, sama 5 gear-nya Luffy gitu. Makanya kenapa Oda milihnya gear-nya sampai 5 aja. Sampai 5 gitu ya. Karena berhubungan sama 5 mukanya Hanuman gitu. Oke. Nah, next. Setelah itu kita masuk lagi soal apa? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan Bajrang itu kayak kita bisa Bajrang Bali ini Bajrang Bali Hanuman gitu ya. Itu dia monyet putih Monyet putih. Sesuai kita lihat juga kapten kita sini Monkey, yaitu monyet. Betul. Pas dia Gear 5-nya itu dia jadi putih semuanya gitu kan. Betul. Ada kesamaan di sana jadinya teman-teman. Jadi monyet putih dan juga Hanuman ini tersebut gitu. Ya. Kalau secara fisik ini bisa kita cocok logikan sama Hanumannya gitu. Sebagai monyet berbulu putih. Iya sih. Betul. Makanya rasanya sih ya bisa jadi memang Oda tuh ngambil inspirasi utamanya Monkey D. Luffy ini ya dari dewa
monyet ini sendiri, Monyet itu Hanuman ya. gitu. Dan kenapa bukan Wukong? Karena Wukong itu sendiri ngambil ininya dari Hanuman sebenarnya. Oh gitu. Jadi Hanuman yang lebih duluan dari Hanuman Wukong yang lebih ya? dulu karena dia di mitologi Hindu itu lebih tua umurnya. Oh. Gitu. Makanya abis itu diadaptasiin di ini Buddha. Kan kalau yang Wukong itu lebih ke ini Buddha. Nah, itu tuh ngambilnya dari situ. Jadi apa ya? Lebih banyak ciri-ciri atau kesamaan yang mirip sama Luffy sebenarnya dibandingin sama Wukong. Wukong itu kalau menurut gua nih perbedaannya, kalau yang miripnya dari Wukong sama Luffy paling sifat rebelnya, sama-sama suka melambangkan rebel terhadap tatanan dewa-dewa yang berkuasa. Kalau Luffy kan lawan world government, kalau Wukong lawan dewa-dewa waktu itu gitu. Tapi dari segi power Hanuman jauh lebih mirip. Nah, nanti kita bahas nih satu-satu powernya si Hanuman itu sendiri apa. Kita bahas ke next topiknya. Dari segi kemiripan apa bentuk ininya sendiri udah mirip kan, fisiknya udah mirip gitu. Nah, next ada apa nih? Nah ini juga bener. Ini tuh kalau dari legenda Hanuman itu adalah anak angkat dari Vayu atau kalau di cerita wayang itu namanya Baratabayu. Baratabayu itu siapa? Dia adalah dewa angin. Sumpah sama banget. Dan kalian tahu sendiri kan Monkey D. Dragon ini diduga memiliki kekuatan apa? Angin gitu. Kan? Jadi ya ini. Tapi kita belum bisa tahu ya Dragon ini sekarang tuh buah iblis angin kah? Ataukah dia salah satu ancient weapon dan lain sebagainya yang seperti yang banyak yang beredar oleh nakama-nakama gitu ya. Betul. Jadi kita belum tahu juga, yang jelas kemungkinan besar dia ini bisa mengendalikan angin gitu. Kemungkinan besar. Apalagi kalau memang Oda inspirasinya adalah Hanuman ini. Ya, harusnya ya, karena kan itu anak angkatnya Bayu. Benar. Pasti. Berarti apakah Luffy ini anak angkat? Nah, itu nggak tahu. Tapi gini soalnya itu karena kan kok bilang juga sebelumnya nggak mirip juga kan. Nggak mirip, bener. Dragon itu kan kalau banyak yang bilang lebih mirip sama Sebek. Bener. Nggak terlalu mirip. Maksudnya gini, kalau kalian lihat mukanya Garp sama mukanya Luffy itu masih mirip. Bener. Tapi kalau Garp sama si Dragon itu sendiri nggak mirip. Gitu. Jadi entah Dragon adalah anak angkatnya Garp terus dia anak angkatnya lagi ke Luffy gitu kan, kita nggak tahu ya. Ini masih belum ada konfirmasi, ini sekedar teori aja. Tapi rasanya kalau nggak berdasarkan cerita wayangnya sendiri itu Hanuman itu memang anak angkat dari Baratabayu. Jadi dia tuh sebenarnya ini yang cerita wayang ya, bukan yang dari cerita mitologi Hindu. Yang gua tahu dia tuh sebenarnya anak dari Batara Guru. Batara Guru tuh kayak dewa, segala dewanya lah gitu yang paling ininya. Dia si Luffy-nya, si Hanumannya, benar. Iya, yang mamanya namanya Anjani ya. Anjani. Nah, ceritanya Anjani sama yang dewa sebelumnya ini memang sudah ini ya, jadi keluarga ya, suami istri gitu kan sebelumnya. Tapi agak ribet enggak? Ceritanya sebenarnya enggak gitu banget. Cuman terlalu ini kalau dijelasin di sini ini kan balik lagi ini karena cerita wayang ya. Benar. Jadi kan tahulah cerita wayang dan ini sering ada yang gitu-gitu. Jadi dewanya menghamili Anjani lah intinya dan punya anak dari situ, dan anaknya akhirnya diangkat anak sama si Batara Bayu gitu, bukan nama Batara Gurunya gitu. Intinya gitulah. Kalau kalian mau tahu lebih jelasnya, kalian bisa baca sendiri ceritanya, cerita wayangnya gimana ininya. Gitu. Nah, next berarti tadi kan papanya Luffy udah sama banget sama Batara Bayu tadi. Jadi itu ya udah apa ya, bisa jadi emang inspirasinya dari situ. Sama-sama kekuatan angin udah mirip banget. Iya sama ini kok diceritakan bahwa si Hanuman ini kan pernah hampir memakan matahari. Nah, ini juga benar. Kalau di mitologi ininya ya, Hanuman ini pernah waktu dulu memakan matahari karena disangka buah. Tapi Luffy makan buah kok. Nah kan, Luffy makan buah matahari. Dia yang makan buah dewa matahari gitu kan. Nah, cuman kalau bedanya kalau di sini pas Hanuman mau makan matahari itu dilarang sama Dewa Indra namanya. Disamber pakai petir, jatuh ke gunung dan itu tuh katanya kalau menurut legend mitologinya dia kenanya di bagian mulut, makanya mulutnya jadi kayak monyet. Oh gitu. Kena petirnya tuh di bagian situ. Amat. Gitu. Oh gara-gara lagi mau makan kali. Iya, yang kena jauh lo gitu kan. Gitu. Iya. Dan itulah yang bikin mulutnya jadi kayak monyet, katanya tuh gitu. Tapi bengkak.
Bengkak ceritanya. Bengkak karena kesetrum. Oh gitu. Kesetrum jutaan volt soalnya. Nah, Disengat. tapi justru di sini menariknya. Karena abis itu nggak lama, jadi Indra menyadari kesalahannya dan dia menebus dosanya dengan cara memberikan immunity terhadap petir gitu. Tapi yang di satu sisi aku baca juga katanya gara-gara Bayunya ngambek. Iya, benar itu gua Bayunya papanya ngambek teman-teman. Karena si Hanuman disambar petir terus tewas gitu ya. Bayu ngambek. Karena dia dewa angin, semua udara di dunia ditarik sama dia. Bener. Karena orang-orang mulai kesusahan nih, orang-orang mulai nggak bisa napas, semuanya ya udahlah. Indra merasa bersalah, dia minta maaf. Minta maaf. Gua kasih ini deh, gua kasih paket-paketan nih. Nih gua kasih buff. Bundling dikasih bundling. Dikasih blessing yang banyak di buff tuh. Nah, akhirnya udara dibalikin lagi. Nah, tapi jadinya Hanuman hidup lagi dan dapat blessing. Betul. Nah, ini dia ada beberapa buff yang sesuai sama ini ya. Mirip sih sama kekuatannya Luffy. Itu tadi. Ya. Jadi sama Indra dikasih power supaya si Hanuman kebal sama senjatanya si Indra. Senjatanya Indra itu Vajra atau petir. Petir, benar. Dan kita tahu sendiri, Luffy itu nggak mempan sama petir. Iya. Nah, ini dia Bang. Coba Bang, kasih lihat Bang. Kasih. Nah, ini dia. Nah, lihat kita bisa lihat juga pas lagi lawan Kaido, Luffy nangkep petir. Ya, dia ngenalin petir. Dan juga yang dulu sebelum Luffy jadi Nika ini, dia pernah anti petir ya bro. Anti petir sama Enel gitu. Dia nggak mempan gitu. Iya. Disikat sama Enel. Jadi ya ini. Dia kalau ngambil dari ini mitologi sumber kekuatan ya kalau Hanuman itu ya dari Dewa Indra dikasih kekuatan anti petir. Dan itu yang mungkin menggambarkan Oda waktu ini, oh ya bisa nih anti petir. Barang yang anti petir apa ya? Karet dikasih gitu. lah karet. Iya, jadi kayak dulu sekian lama tuh kita digocek gitu loh sama Oda. Ternyata dia udah dari awal udah ngekonsepin ini, makanya Oda keren banget sih. Bisa masuk gitu maksudnya. Kita kan ya nangkanya ya udah karet gitu, petir masuk sih. Tapi ternyata masuk juga gitu sama legenda kalau ini Hanuman. Yang mana buahnya udah jadi buah Nika juga masih masuk sama ini litologinya gitu. Bener. Keren banget. Keren. Nah, nextnya ada dewa yang selanjutnya. Ya jadi waktu pas habis itu Bayu ngamuk tuh beberapa dewa ngasih blessingnya, dibandingnya tuh banyak, nggak cuma dari Dewa Indra doang, tapi ada dari dewa-dewa yang lain yang ngasih buff si Hanuman ini. Ada Brahma ya nih kok. Dewa Brahma ini yang memberikan kekuatan buat si Hanuman itu dia bisa berubah wujud. Betul. Bisa jadi besar segala macam gitu kan. Hanuman itu kekuatannya dia bisa ngubah ukurannya jadi gede banget, jadi kecil banget gitu. Dan ini tentunya ya kita tahu sendiri Luffy juga bisa berubah Luffy ukuran. Juga bisa. Dari gear 3-nya bisa jadi gede banget kan. Iya, bener. Terus Bajranggan juga tadi udah segede. Iya, makanya mau segede apa dijabanin sama dia, guys. Gitu kan. Dan kalau soal mengecil, nah Luffy kalau habis gear 3 jadi kecil banget. Versi saset. Walaupun mungkin beda dikit gitu. Maksudnya kalau Hanuman bisa ngegede kecilnya sesuai sesuka dia lah. Kalau Luffy jadi kecil cuman kalau habis efek gear 3 atau gear 4 aja. Begitu lakinya habis. Benar. Gitu. Tapi itu mirip banget kan sama kekuatannya Luffy kalau menurut gue sih. Iya, mirip banget sih. Coba. Bukan cuma itu kok, ada lagi kok. Oh, masih ada. Iya, kok. Bener. Nah, ini dia. Ada Dewa Agni kok. Dewa api. Dewa Agni. Iya. Bener. Nah, beberapa kali waktu itu Kaido juga pernah nanya sama Luffy, "Kok lu tahan banget sama api gitu kan?" Nah, Luffy coba bilang ini adalah kekuatan dari tekad. Iya, bener. Gitu. Padahal enggak, lu emang kebal api, kocak. Hey, kekuatan lu emang ada api-apinya gitu. Jadi beberapa kali nih Luffy ngeluarin jurusnya gitu ya, Gomu-Gomu no Red Hawk ya. Red Hawk itu ada apinya segala macam gitu ya. Bener. Makanya ini masuk banget sama kekuatannya Hanuman yang kebal api itu dari Dewa Agni. Kalau Luffy ya menurut Luffy ya dia karena tekadnya kuat. Iya. Terus mungkin sebagai tribute buat Ace juga gitu kan. Makanya dia bisa ngeluarin api. Bener. Gitu. Itu dia. Tapi masuk banget ke mitologinya Hanuman juga iya. Udah 3 tuh ya. Udah 3 nih teman-teman. Kita lihat ya. Nextnya ada apa lagi nih? Nah, nextnya Dewa Yama. Dewa Yama. Ini adalah dewa keabadian ya kok. Dewa kematian gitu ya. Kematian Yama ini. Nah, dia tuh ngasih ke si Hanuman immortality gitu. Jadi dia nggak bisa mati. Makanya dia jadi salah satu deity, jadi salah satu dewa lah gitu. Sosok setara dewa. Bener. Dan ini kita tahu sendiri di One Piece ya. Nah, ini belum nih di One Piece. Ini belum nih. Luffy belum jadi immortal. Bener. Banyak cocok logi teman-teman yang menghubungkan ke sini gitu kan. Bener. Tapi kalau memang dia diambil referensi dari Hanuman dan memang nantinya Luffy akan abadi, kurang lebih pasti pelakunya siapa lagi? Jadi
teman-teman pecinta Travagalau pamit undur diri, coba ganti ini ya Husbando. Sepertinya tidak akan bertahan. Iya, iya. Karena kita tahu sendiri buah OP-OP Nomi kalau mau ngasih immortality ya yang penggunanya harus mati juga, betul. memberikan nyawanya gitu. Betul. Nah, ini kita masih nggak tahu kan. Entah apa nanti yang nge-trigger bahwa si Lau ini akan memberikan nyawanya buat Luffy gitu kan. Tapi kalau makanya kita udah ngelihat tadi udah banyak tuh yang persis gitu kan, udah sama lah sama ini di One Piece. Makanya ini kemungkinan besar nanti suatu saat tinggal berkat dari Dewa Yama tadi doang yang belum kan. Nah, kemungkinan besar makanya Lau yang akan memberikan nyawanya buat Luffy. Benar. Supaya Luffy jadi immortal seperti Hanuman. Gila. Gitu. Gimana? Oda sebegitu mirip kah? Oda tolonglah ngaku aja lah kali ini lah. Oda ini mirip banget, jangan belok-belokin lagi lah Oda. Ini udah mirip banget. Tapi gitu. Oda nggak selalu begitu ketebak ngebelokin cerita. Iya Contohnya dia kemarin ini kalau nggak salah ngasih pernyataan kalau dia nggak bakal ngubah ending One Piece. Walaupun udah ketebak, misalnya walaupun ada yang berhasil nebak ending One Piece, dia tetap bakal bikin seperti yang udah dia bayangin kalau ending One Piece gitu. Jadi ya terserah kalian kalau masih mau nebak-nebak atau apa, bebas. Oda tetap bakal seperti itu hasilnya. Nanti gitu. Oda pusing juga dia cari-cari ide. Soalnya kalau cuma buat dibelok-belokin, cuma buat ngecoh. Mungkin kalau yang kecil-kecil bisa lah. Tapi kalau yang gede kayaknya enggak. Bener, kayak krokodil mamanya Luffy gitu. Dibelokin. Siapa tahu. Siapa tahu tadinya bener, tahu-tahu diganti. Iya, gitu. Bener ganti. Soalnya itu kalau kita bilang kan itu sekedar plot sampingan. Tapi kalau ini Luffy inspirasinya dari Hanuman, ini kan harusnya plot utama. Iya, main story-nya gitu. Oda tuh nggak bakal ubah main story-nya secara berlebihan gitu. Kalau plot sampingan mah terserah dia. Sebenarnya bisa aja diubah. Karena kan nggak berefek terlalu gede buat jalan cerita utamanya gitu. Betul. Ini soal balik lagi soal bundling power tadi. Masih ada nggak nih? Udah habis. Harusnya ada satu lagi Dewa Air ya kalau nggak salah. Cuma kayaknya menurutku dia tidak terlalu relate. Katanya sih dengar-dengar bahwa Luffy kan dibantu sama Poseidon kan. Nah, jadi ada campur tangan dari elemen air lah kepada Luffy, tapi kayaknya menurutku nggak terlalu ini banget ke Luffy-nya gitu loh. Oh iya. Gitu. Nggak belum terlalu relate lah ya. Iya. Tapi nggak tahu juga kalau masalah Dewa Air ya mungkin yang relate adalah ya Shirahoshi selaku senjata Poseidonnya itu kan. Senjata ancient weapon sekaligus ya Dewa Air bisa dibilang kan dia. Bisa jadi sih. Gitu. Jadi mungkin itu hubungannya ya, tapi nggak tahu juga. Jadi gini guys, nah buat di cerita Hanuman ini yang paling prominent itu yang paling banyak teks ancient textnya setahu gue itu ada di kisah Ramayana. Belanja tuh ya. Kosong. Astaghfirullahalazim. Bukan dong, bukan bukan ya. Beda Ramayana. Bukan ya, beda lagi ya. Bukan tempat kalian belanja, beli rice cooker dan segala macam. Enggak dong. Beli baju-baju gitu. Enggak. Jadi Ramayana itu kalau buat yang lupa-lupa ingat ya kan ini kisah cinta tentang Rama dan Sinta. Betul, oke. Gitu, Rama yang mau mengembalikan atau merebut kembali kekasihnya itu Sinta gitu. Nah, dia itu dibantu sama salah satu panglima perangnya itu Hanuman. Yang paling terkenal gitu, salah satunya sebagai dewa monyet. Nah, yang menarik di sini kalau kita analogiin sama One Piece, berarti kan kalau Luffy sebagai Hanuman, Hanuman itu sebagai Luffy pembantunya dari Rama lah bisa dibilang atau jenderalnya Rama gitu. Rama itu tokoh utamanya, dia bertarung untuk memperebutkan Sinta. Kalau kita analogiin Luffy sebagai Hanuman, berarti siapa yang jadi Rama, siapa yang jadi Sinta nih? Iya. Itu yang menarik. Jadi di kisah Ramayana itu ada 3 karakter utama gitu kok ya. Iya 3 karakter inilah mainnya lah yang terlibat cinta segitiganya. Iya benar. Ya. Ada si Rama dan Sinta ini dan satu lagi si Rama siapa ya namanya? Bukan, aduh. Rawana. Tukul bener. Rawana. Arwana itu ikan. Oh, iya gitu. Gitu. Jadi ada Rawana, ada Rama, ada Sinta. Jadi gitu kan? Tadi aku juga sempat kepikiran bahwa bisa jadi Rama ini adalah Joy Boy-nya ya. Jadi ini sekedar teori ya teman-teman ya. Teman-teman boleh setuju boleh enggak gitu ya. Teman-teman boleh setuju boleh enggak. Jadi ini bisa kita cocok logiin bahwa Rama ini ada tujuannya yaitu untuk merebut kembali si Sintanya itu ya. Dan juga membawa terang di kegelapan yang dibawa sama si Rawana tersebut gitu. Nah, kita bisa ibaratkan Rama ini adalah si Joy Boy yang pada saat itu dia sedang mencari ini juga kebebasan dan juga biar kalau ini menurut gua ini
ini balik lagi sama teori yang pernah kita bahas soal sebelumnya kan kita pernah bilang ada salah satu teori yang cinta segitiga antara Im sama Joy Boy sama Nefertari dan Lily gitu. Nah ini kalau kita analogiin ke dalam kisah Ramayana ya masuk Rama sebagai Joy Boy, Im sama sebagai Rahwana, Nefertari dan Lily sebagai Sintanya. Gitu. Terlibat cinta segitiga. Jadi Rama sukanya sama Sinta dan mereka ya pasangan yang sahnya, tapi Rahwana cemburu dan ngerebut si Sintanya. Jadi bisa aja sesuai teori yang waktu itu kita bilang gitu, Im sama ngerebut Lily dari Joy Boy. Akhirnya mereka jadi bertarung. Iya, gitu. benar. Nah, tapi di sini semalam tuh aku ada sempet research terkait Rahwana ini kan. Dia ini kan punya 10 kepala dan 20 tangan kok. 20 tangan itu mungkin bisa kita analogikan 20 kerajaan. 20 kerajaan. 10-nya ini apa ya? Mungkin God's Knight. 10 kah? 10, nggak tahu. Terus kita sampai sekarang belum ketahuan jumlahnya. Si gorosei-goroseinya mereka. Nah itu dia. Itu yang kita masih belum tahu guys. Tapi ya kalau kita analogiin, cocok logiin kayak tadi, mungkin masuk gitu 20 tangannya Rahwana adalah ya 20 kerajaan yang dipimpin Im sama gitu. Cuman mungkin bedanya kalau Ramayana kan kejadiannya dalam satu waktu, maksudnya Hanuman sama Ramanya perangnya bareng. Benar. Tapi kalau di One Piece mungkin Luffy sebagai Hanuman itu terpisah 800 tahun gitu sama si Joy Boy-nya. Tapi objektifnya tetap sama. Dia kan mewarisi tekad dari si pendahulunya yang bisa dibilang ya Ramanya itu Joy Boy gitu. Benar. Karena buahnya aja sama, buah ini gitu kan, buah Hito-Hito Nomi model Nika. Gitu. Nah, yang bisa kita masukin juga karakter ketiga tadi setelah Rahwana dan Rama ya si Hanumannya, yaitu adalah si Luffy gitu Luffy kan. itu sendiri. Nah, yang terakhir itu mungkin si Sintanya itu ya tadi yang seperti Koko bilang tadi, kemungkinan ya Nefertari Lily. Nefertari dan Lily-nya gitu. Karena kita kan masih belum tahu kan Lily-nya yang jelas dia cuma mirip sama Vivi gitu. Yang kita tahu cuma itu doang. Tapi kita masih belum tahu sebenarnya dia siapa, hubungannya sama Joy Boy apa gitu kan, masih belum tahu semuanya. Dan gue kepikiran kalau sebenarnya apakah kalau misalnya One Piece itu adalah seorang wanita gitu kok, seorang kayak sosok ya, seorang Nefertari dan Lily gitu. Kalau misalnya memang dia ada di Raftel, make sense gak misalnya pada saat ya udah Roger dan krunya ketawa kayak ini seorang wanita doang loh, kenapa sampai mereka ketawa gitu segala macam. Nah, kalau menurut gua ini bisa jadi masuk akal karena chapter-chapter terakhir. Iya, karena di support sama chapter-chapter akhir yang sudah di-spill sama Oda ya terkait seberapa pengaruhnya sih ini princess segala macam ini kan. Ternyata gitu. Perempuan itu seberpengaruh itu gitu. Jadi buat kalian yang suka ngetawain Sanji ngesim mulu sama cewek, nih lihat Rox, Roger, Shirohige sekalipun semuanya ngesim sama Sheki gitu kan. Jadi gini, bisa aja jadi pas Roger nyampe Laftel, dia ketawa karena dia ngerasa relate kan kayak gua sama Sheki gitu, dia ketawa gitu pas ngeliat. Mungkin kan seperti kita pernah bahas kan soal One Piece sedikit waktu itu sama Rian juga ya yang dari ini. Nah kita tuh bahas kan One Piece itu bisa aja jurnal atau perjalanannya Joy Boy gitu. Dan mungkin kalau lihat sama teori kita yang barusan, jadi bisa aja Joy Boy cerita soal perjalanan atau cinta segitiga dia sama si Lily sama si Im sama gitu kan. Terus pas Roger baca soal itu di Laftelnya ya dia ketawa. Ini kan kayak gua sama Sheki nih, makanya dia ketawa dan semuanya ikut ketawa gitu. Soalnya inget gitu kan kelakuan kaptennya pas sama Sheki sama Gloriosa gitu. Gitu. Sangat lucu dan aku pengen hidup di masamu Joy Boy pada saat itu kan. Dia pengen hidup. Jadi karena mereka relate gitu. Wah, sharing pengalaman yang sama gitu, pengalaman yang sama gitu kan. Tapi nggak tahu sosoknya One Piece-nya itu seperti apa, kita nggak tahu sehingga membuat mereka seperti itu. Dan setelah mereka menemukan One Piece dan pulau terakhir itu, mereka memutuskan untuk menikah kok. Bener sih, ya kan? Hampir semuanya gitu kan. Pada akhirnya gitu relate sama Sheki, Gaban sama Ripley, semuanya memutuskan berkeluarga. Bener, ya mungkin gitu. Terinspirasi dari One Piece yang entah apa itu gitu kan. Ini kan dugaan kita salah satu One Piece itu adalah jurnal atau mural atau apapun tentang perjalanan Joy Boy. Ya misalnya mereka terinspirasi dari itu gitu dan menyiapkan untuk generasi selanjutnya. Tapi kalau menyiapkan untuk generasi selanjutnya yang kita bahas yang tentang soal misi rahasia kru Roger loh itu, ada hubungannya sama ini nggak ya? Tapi kalaupun memang kita balik lagi ke pembahasan kita tentang Luffy hari ini,
Apa yang akan relate sama Luffy kalau di sini tuh dia membicarakan tentang wanita gitu loh. Iya. Sementara Kita tahu sendiri, nggak ada hubungan romantis di dalam ini. Romantic iya, relationship itu nggak betul. ada di Cruise Straw Hat. Betul. Nah, menurut kalian gimana teman-teman? Kalau teorinya sama dengan cerita Ramayana tadi yang kita sudah sebutkan sebelumnya, yang mana cerita Luffy juga sudah diadaptasi dari cerita Hanuman sebelumnya gitu-gitu. Betul. Menurut kalian gimana? Apakah ada cerita lain yang lebih masuk dengan perjalanannya Luffy di dunia One Piece kali ini, atau wah ya ini setuju tapi kalian mau ada tambahan dan juga teori lainnya, boleh banget teman-teman tulis di kolom Siapa komentar. tahu kalian bisa melengkapi teori kita gitu. Soalnya kekurangannya dari teori yang tadi adalah yaitu yang soal Luffy-nya. Goalsnya apa? Objektifnya iya gitu. Kalau soal Joy Boy, Im sama Lily itu masuk. Soal Roger itu masih masuk yang kayak tadi kan. Nah, tapi kalau Luffy apa hubungannya? Dia kan nggak ada love interest sama sekali. Betul. Dia cuma suka daging, teman-teman. Iya, Ingat. cuma suka daging. Dibilang love interest sama Hancock pun sepihak Iya, gitu. Bertepuk sebelah tangan. Itu cuma lucu-lucuan doang. Kemungkinan besar sih nggak bakal jadi gitu ya tapi kan. saya pengen jadi lagi. Lama Hancocknya cantik banget masalahnya, Bos. Masalahnya bukan hubungan yang sehat. Iya. Soalnya Hancock kalau sama Luffy nggak pernah jadi dirinya sendiri, nggak pernah dianggap sama Luffy gitu kan. Luffy nggak nganggap apa-apa, terus lah Hancocknya juga jadi lebay banget. Udah nggak sehat lah hubungannya. Ya udah, nanti kita bisa bahas itu di next episode lah kita bisa ya. bahas seputar relationship lah. Buat kali ini sih kita bahas soal Luffy-nya itu sendiri. Oke, nah kita tadi udah bahas semuanya seputar Luffy dan inspirasinya itu dari Hanuman. Hanuman apa Hanoman kok? Hanuman tuh dari yang ini Hindunya. Kalau Hanoman yang ini Indonesia yang dari wayang. Yang dari wayang ininya Hanoman kita nyebutnya. Tapi kalau kita ngobrol yang Hindu ya Hanuman. Kayak tadi Vayu sama Bayu. Beda ini aja sih. Iya. Beda pelafalan sedikit gitu. Iya, balik lagi ya. Kalau teman-teman mau berteori lainnya dari video kali ini, teman-teman boleh banget tulis di kolom komentar, dan mungkin kalau kita bisa bahas lagi di next episode boleh banget. Nanti kita bisa bahas teori-teori dari teman-teman juga nanti dari kolom komentar. Kita pasti baca, teman-teman. Jadi jangan ragu, jangan malu untuk tulis-tulis di kolom komentar ya. Karena kan ini namanya One Piece ini kan masih belum banyak yang terkonfirmasi juga. Siapa tahu nanti di chapter-chapter berikutnya Oda mengeluarkan sesuatu dan wah, teori kita bisa berbalik atau malah terkonfirmasi gitu kan. Nah, kita bisa bahas seneng lagi banget sih kalau misalnya teori kita tuh benar gitu, kayak ada kepuasan tersendiri gitu loh, teman-teman. Gitu. Itu serunya, salah satu serunya baca One Piece, guys. Oke. Nah, dan kalian juga kalau misalnya ada dari teman-teman komunitas One Piece nakama yang misalnya mau ikut diskusi, ngobrol-ngobrol, seru-seruan aja gitu seputar One Piece, taruh aja di kolom komentar, guys. Iya, mungkin dari teman-teman dari komunitas One Piece Korea Selatan gitu. Boleh. Boleh kita ngobrol bareng di sini, teman-teman. Kayak kemarin Bang Rian ya dari komunitas nakama Bandung tuh. Komunitas One Piece mungkin Bandung. Dari kota-kota lain mau banget buat join, boleh banget teman-teman. Kita open, pintu kita selalu terbuka buat kalian. Gitu. Oke, rasanya cukup itu dulu aja buat episode soal Luffy kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa sekali lagi buat di like and subscribe dan follow Upstation Media di semua sosial media kita di Instagram, TikTok, web dan YouTube tentunya buat info-info terbaru seputar dunia gaming, e-sports, animanga dan semua tentang hobis. Ya, oke. Gitu. Itu aja mungkin soal Luffy ini. Kita pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.